Proposal yang sudah diberikan pemerintah memang sudah sangat bagus menurut saya. Saya juga setuju. Namun pertanyaan dari saya, siapkah negara kita dalam menerapkan kebijakan tersebut? Jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Dan bagaimana pula penerapan kebijakan tersebut? Akan berbayar atau bagaimana? Kenapa? Karena apabila berbayar, pasti sebagian masyarakat lebih memilih menggelontorkan uangnya untuk keperluan lain yang lebih penting menurut mereka, seperti sandang, pangan, dan papan. Dan apabila kebijakan ini dilakukan secara gratis, apakah pemerintah siap? Sedangkan sekarang APBN anggaran penerimaan dan belanja negara kita sedang defisit, serta kasus korupsi yang sedang terjadi di mana-mana belakangan ini, serta bidang infrastruktur yang sudah menjadi fokus utama saja belum terselesaikan. Melakukan kebijakan tersebut tanpa menyelesaikan masalah awal tidak akan memberikan perubahan di negara kita. Lagi pula faktanya, banyak tenaga kesehatan yang masih belum tercukupi kebutuhan hidupnya jika kebijakan ini dilakukan secara gratis. Jika kebijakan ini dilakukan bukanlah malah akan menimbulkan masalah baru. Lagi pula tidak ada garansi bahwa setelah diberlakukannya kebijakan ini, perilaku anak akan bagus. Karena pada dasarnya, tumbuh kembang anak akan terpengaruh oleh pergaulan, jadi tidak serta-merta hanya dari pendidikan orang tua saja. Proposal yang diberikan pihak pemerintah menurut saya juga masih blur dalam tanda kutip kurang menjelaskan bagaimana praktek di lapangannya, serta pihak pemerintah hanya meng-highlight atau menggarisbawahi dampak-dampak positif yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut tanpa melirik dampak buruk yang akan dihasilkan dari sistem ekonomi negara kita. Perlu diingat bahwa negara kita adalah negara berkembang, banyak permasalahan yang harus dibenahi atau yang menjadi fokus utama. Kebijakan yang telah direncanakan pemerintah memang bagus, tapi untuk tidak saat ini. Menurut saya, negara kita belum mampu untuk menerapkannya, sebab negara kita masih belum stabil jika dilihat dari sisi ekonomi dan sosial. Diakui atau tidak, kebijakan ekonomi mempengaruhi perilaku manusia. Seperti faktanya, tindak pidana kejahatan sering dilakukan masyarakat kalangan menengah ke bawah yang sedang terhimpit keadaan ekonomi. Juga dalam penelitian King's College London antara 2006 dan 2010, jumlah pengangguran yang memiliki kesehatan jiwa meningkat sampai 2 kali lipat. Bukankah ini menjadi bukti bahwa masalah ekonomi berdampak pada kesehatan mental? Mengapa kita tidak terfokus dulu untuk mensejahterakan masyarakat? Karena seperti hasil riset di atas, faktor ekonomi sangat berpengaruh pada sifat seseorang. Jika kebijakan ini diwajibkan, bukankah akan berdampak pada para orang tua yang akan berlebihan bekerja, yang akan menyebabkan mereka menjadi stres? Orang yang memiliki tekanan mental cenderung tendensi untuk menyakiti orang lain. Bukankah ini juga akan menimbulkan masalah baru? Bagaimana solusinya akan diberikan oleh tim pemerintah terkait masalah-masalah tersebut? Terima kasih.